Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang memiliki bumi. Apa yang dikatakan Yesus? Datanglah kepadaku kalian yang letih dan berbeban berat, karena aku akan berikan kelegaan kepadamu. Aku lemah lembut dan rendah hati. Siapakah yang pribadi yang lemah lembut? Tak lain adalah Yesus sendiri. Demikian pun ketika Yesus menyampaikan, berbahagialah orang yang murah hati, karena merekalah akan memperoleh kemurahan. Di dalam bacaan Injil, di dalam kesaksian-kesaksian para rasul, di dalam pewartaan para nabi, Yesus adalah pribadi yang murah hati. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya sebagai seorang hamba dan sama seperti kita. Jadi pribadi yang murah hati tak lain adalah Yesus sendiri. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak Allah. Yesaya menyatakan Yesus adalah Raja Damai. Jadi saudara-saudari, kalau Yesus mengatakan berbahagialah kalian yang miskin, berbahagialah yang murah hati, yang lemah lembut, pembawa damai. Contoh dari pribadi yang disebutkan Yesus itu tak lain adalah dirinya sendiri. Maka ini adalah bagian dari proses pemuritan yang dilakukan oleh Yesus. Mari ikutlah aku. Jadi kalau orang mengikuti Yesus, maka pasti dia akan menjadi pembawa damai. Orang kalau mengikuti Yesus, pasti dia akan lemah lembut. Orang kalau mengikuti Yesus pasti akan murah hati. Orang kalau mengikuti Yesus pasti akan miskin di hadapan Allah. Maka akhir dari bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upamu di surga. Jika engkau telah memilih untuk menjadi muridku, bersukacitalah dan berbahagialah, karena upamu besar di surga. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah ciri khas dari agama Kristiani. Ciri khas dari agama Kristiani tidak hanya berbicara tentang dan memberikan ajaran tentang siapa yang kita ikuti, tetapi agama Kristiani lebih mengajak orang untuk menjadi serupa dengan dia ikuti. Maka mengikuti Yesus Kristus menjadi murid bukan hanya mengenal Yesus, tetapi dengan mengenal Yesus orang mengalami apa yang disebut dengan perubahan. Orang mengalami transformasi. Dengan demikian bukan lagi kamu hidup di dalam diri kamu, tetapi aku hidup di dalam kamu, dan dengan itu kamu akan berbuah. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sabda yang kita dengarkan pada hari ini, bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, mengajak kita untuk senantiasa merenungkan bahwa ketika kita memilih untuk mengikuti Kristus, kita tidak hanya percaya dan mengakui ajarannya, tetapi kita berusaha untuk mengikuti Dia, sehingga Kristus tinggal di dalam diri kita dan Kristus hidup di dalam diri kita. Kalau Kristus hidup di dalam diri kita, kita akan murah hati. Kalau Kristus ada dalam diri kita, kita tidak akan menjadi pembenci.
Kalau Kristus tinggal di dalam diri kita, kita akan selalu datang untuk membawa damai. Ketika Kristus hidup di dalam diri kita, kita akan selalu datang untuk mewartakan kebaikan dan sukacita. Maka sebagaimana para murid yang mengikuti Yesus Kristus diubah oleh Yesus, kita pun yang telah memiliki dan memilih untuk mengikuti Kristus dipanggil untuk mengikuti Dia. Dan saudara-saudari, ketika kita memilih untuk mengikuti Kristus, jalan yang diberikan dunia kadang berbeda dengan jalan yang diberikan oleh Kristus. Ketika dunia menawarkan, carilah, temukanlah, laksanakanlah secepat-cepatnya, Yesus mengajarkan kita jalan salib dan penderitaan. Maka banyak pengkhotbah itu salah ajaran. Mereka tidak mengajarkan tentang teologi salib, tetapi yang mereka ajarkan adalah teologi sukses. Ikutilah Kristus maka Anda akan sukses. Yakinlah Anda akan sukses. Tidak. Ketika kita mengikuti Kristus, malah kita akan terjatuh dan menderita. Tetapi bagian dari panggilan kita itu untuk mengikuti Kristus akan membuahkan sukacita di surga. Nah, itulah saudara-saudari yang dilakukan Yesus di dalam pembentukan diri para murid. Mari ikutlah aku dan kamu akan melihat bagaimana Allah berkarya dalam diri Yesus Kristus. Contohlah Dia dan lakukanlah perubahan dalam dirimu untuk semakin serupa dengan Dia.